Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Banyak negara termasuk di Indonesia mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Salah satu jenis pajak yang dimiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu di PPN adalah dipungut secara tidak langsung oleh pengusaha, kena pajak atau PKP, dan dibebankan kepada konsumen akhir. Setelah pajak penghasilan atau PPH, PPN merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara. Namun, optimalisasi penerimaan PPN masih menghadapi sejumlah kendala. Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, khususnya dalam hal pelunasan pajak berutang, masih tergolong rendah. Banyak tunggakan pajak yang tidak seharusnya dapat tertagih, mencerminkan masih lemahnya pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh sebagian PKP. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya penerimaan negara dari sektor ini dan menjadi tantangan dalam mencapai target pajak yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya, PPN dihitung berdasarkan selisih antara pajak keluaran, PPN yang dipungut saat menjual barang atau jasa, dan pajak masukan adalah PPN yang dibayar saat membeli barang atau jasa untuk kegiatan usaha. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, selisihnya wajib disetor ke kas negara. Namun, jika sebaliknya, kelebihan tersebut dapat diminta kembali atau restitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Menurut Dr. Dani Septriadi, SE, MSI, AKCA, penjual bertindak sebagai agen negara dalam sistem PPN, memungut dan menyetor pajak atas barang atau jasa yang diserahkan kepada konsumen akhir. PPN merupakan pajak tidak langsung di mana beban ekonomisnya dialihkan sepenuhnya kepada konsumen melalui harga jual. Sementara pelaku usaha hanya berfungsi sebagai pemungut dan penyetor selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan. Menurut kami, pajak pertambahan nilai atau PPN bukan sekedar kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, tetapi juga mencerminkan perputaran aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. PPN dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari proses produksi hingga ke tangan konsumen akhir, yang pada akhirnya menanggung beban pajak tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, pihak yang memungut dan menyetorkan PPN ke negara adalah pengusaha kena pajak atau PKP, sehingga menjadikan PPN sebagai pajak tidak langsung. Kami memandang bahwa sistem PPN memiliki karakteristik yang efisien dan adil. Efisien karena pemungutannya dilakukan secara bertahap di setiap rantai transaksi, dan adil karena besarnya pajak yang dibayar sebanding dengan tingkat konsumsi. Dengan kata lain, semakin tinggi konsumsi seseorang, semakin besar kontribusi pajak yang diberikan terhadap negara. Oleh karena itu, keberadaan PPN sangat penting dalam mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan, serta menjadi cerminan dan kesadaran kolektif untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Kepatuhan dalam membayar pajak harus ditanamkan pada diri wajib pajak supaya wajib pajak mempunyai rasa tanggung jawab atas semua hak dan kewajibannya. Di Indonesia menganut sistem self-assessment. Dalam sistem self-assessment, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Contoh kepatuhan pajak dalam kehidupan sehari-hari seperti melakukan transaksi jual beli barang dan membeli makanan di restoran yang secara tidak langsung juga membayar pajak restoran. Menjadi PKP bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga memberikan sejumlah manfaat dan keunggulan dalam menjalankan usaha secara profesional. Salah satu manfaat utamanya adalah pengusaha akan dinilai telah menjalankan usahanya secara legal dan patuh terhadap sistem perpajakan negara. Dengan demikian, pengusaha dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata investor, mitra bisnis, maupun konsumen. Faktur pajak melalui aplikasi Cortex e-faktur dilakukan secara digital untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi e-faktur dan masuk menggunakan akun yang telah didaftarkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Setelah berhasil login, pengguna diarahkan untuk memilih menu faktur dan mengakses submenu administrasi faktur. Kemudian memilih opsi rekam faktur untuk membuat faktur baru. Selanjutnya, pengguna wajib menentukan jenis faktur yang sesuai, misalnya faktur pajak keluaran apabila transaksi dilakukan oleh pihak penjual. Setelah itu, pengguna harus mengisi data faktur secara lengkap dan akurat, meliputi tanggal faktur, nomor faktur yang dapat dihasilkan secara otomatis oleh sistem, serta identitas pembeli seperti nama, NPWP, dan alamat lengkap. Pada bagian rincian transaksi, diisikan informasi terkait nama barang atau jasa, harga jual, dasar pengenaan pajak atau DPP, serta nilai pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11% yang dihitung secara otomatis oleh sistem. Apabila terdapat potongan harga, diskon dapat dicantumkan pada kolom yang tersedia. Pengusaha kena pajak atau PKP wajib melaporkan SPT masa PPN setiap bulan melalui sistem Cortex.
Pelaksanaan pelaporan PPN melalui SPT masa PPN pada perusahaan PT Anggrek Bina Sejahtera. PT Anggrek Bina Sejahtera dikukuhkan 22 Mei 2024 sebagai pengusaha kena pajak dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP yaitu 20073 09350 36000. Sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, wajib melaksanakan hak dan kewajiban sesuai UU PPN nomor 42 tahun 2009. Dalam pelaksanaan kewajiban pajak, pertambahan nilai atau PPN ini, perusahaan telah mengadopsi sistem pelaporan berbasis Kortex, e-faktur, dan e-filing yang sejalan dengan regulasi terbaru DJP. Metode perhitungan PPN yang digunakan adalah PPN terutang sama dengan PPN keluaran dikurangi PPN masukan. Berikut penjelasan pelaporan setiap bulan. Pada bulan Mei dan Juni 2024, perusahaan melaporkan SPT dengan status nihil, yang menandakan bahwa tidak terdapat transaksi kena pajak karena periode tersebut. Meskipun demikian, pelaporan tetap dilakukan sebagai bagian dari kepatuhan formal terhadap peraturan perpajakan. Mulai bulan Juli hingga November 2024, PT Anggrek Bina Sejahtera mencatat transaksi kena pajak yang menyebabkan munculnya kewajiban PPN keluaran. Pada tanggal 29 Juli 2024, PT Anggrek Bina Sejahtera melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas rompi custom sablon sebanyak 81 pieces dengan harga satuan 184.000, goodie bag custom sablon sebanyak 81 pieces dengan harga satuan 9.500 dan name tag sebanyak 81 pieces dengan harga satuan 5.000. Total harga yaitu Rp16.078.500 sudah termasuk PPN. Maka perhitungannya yaitu sebagai berikut. DPP sama dengan harga termasuk PPN dibagi 1,11. Untuk DPP-nya yaitu Rp16.078.500 dibagi 1,11, jadi hasilnya Rp14.485.135. Untuk PPN keluaran sama dengan 11% dikali DPP. Untuk 11% dikali Rp14.485.135 sama dengan Rp1.593.364. Untuk PPN masukannya sama dengan 0. Jadi, untuk PPN terutang yaitu Rp1.593.364 dikarenakan tidak ada PPN masukan. Agustus 2024. Faktur pertama diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2024 atas penjualan handbag custom emboss logo sebanyak 52 unit dengan total nilai Rp7.800.000. Dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp7.027.027 dan dikenakan PPN sebesar Rp772.972. Faktur kedua diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2024 untuk penjualan ransel custom, Kondura, cetak modul, goodie bag, dan name tag dengan total penjualan sebesar Rp24.156.000. DPP dari transaksi ini adalah Rp21.762.162 dengan PPN sebesar Rp2.393.837. Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus 2024, perusahaan kembali menerbitkan faktur ketiga untuk transaksi pengadaan jaket varsity goodie bag dan name tag senilai Rp15.880.000. DPP yang dikenakan sebesar Rp14.306.306 dengan PPN Rp1.573.694. Dari ketiga transaksi tersebut sebagai berikut. PPN keluaran sama dengan 11% dikali DPP. Jadi 11% dikali Rp7.027.027 itu DPP transaksi pertama. Ditambah Rp21.762.162 DPP transaksi kedua. Ditambah Rp21.762.162 DPP transaksi ketiga. Jadi sama dengan 11% dikali total dari DPP Rp43.095.049. Untuk total PPN keluaran adalah Rp4.740.503. PPN masukan sama dengan 0, PPN terutang yaitu Rp4.740.503 karena tidak ada PPN masukan. September 2024, Anggrek Bina Sejahtera kembali melakukan penyerahan barang kena pajak kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berupa 75 jaket hoodie plus sablon dan 75 goodie bag. Harga masing-masing produk adalah Rp140.000 untuk jaket hoodie dan Rp10.000 untuk goodie bag, sehingga nilai total penjualan mencapai Rp11.250.000. Maka perhitungannya sebagai berikut. DPP sama dengan harga termasuk PPN dibagi 1,11 sama dengan Rp11.250.000 dibagi 1,11
harganya Rp10.135.135. Untuk PPN keluaran sama dengan 11% dikali DPP. 11% sama dengan Rp10.135.135 sama dengan Rp1.114.864,85. Oktober 2024, tanggal 10 Oktober 2024 terdapat 2 transaksi. Pertama, Universitas Indonesia memesan jasa multimedia dengan total harga jual Rp22.259.549. Terdiri dari DPP sebesar Rp20.053.648 dan PPN sebesar Rp2.205.901. Kedua, KPU Kabupaten Ogan Ilir membeli 240 umbul-umbul dengan harga jual total Rp185.237.549. DPP sebesar Rp696.970.810 dan PPN sebesar Rp18.266.739. Pada 14 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta kembali memesan 75 jaket hoodie custom senilai Rp11.250.000 dengan DPP sebesar Rp10.135.135 dan PPN sebesar Rp1.114.865. Pada tanggal 16 Oktober 2024 dilakukan transaksi dengan KPU Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir atau PALI berupa pemesanan 55 pouch custom senilai Rp11 juta dengan rincian DPP sebesar Rp9.909.910 dan PPN sebesar Rp1.090.090. Pada tanggal 23 Oktober 2024 terdapat 3 transaksi. Pertama, KPU Kabupaten Oku Selatan memesan 383 2 lembar selebaran flyer dengan total harga jual Rp615.664 terdiri atas DPP sebesar Rp554.652.255 dan PPN sebesar Rp61.011.748. Pada hari yang sama, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memesan spanduk dalam 2 batch. Batch pertama sebanyak 1.291 spanduk memiliki total harga jual sebesar Rp1.156.979.691. Terdiri dari DPP Rp1.051.287.300 dan PPN sebesar Rp115.692.391. Sementara batch kedua sebanyak 8.503 spanduk senilai Rp1.560.178.889 dengan DPP sebesar Rp1.405.566.595 dan PPN sebesar Rp154.016.294. Dalam pelaporan pajak bulan Oktober 2024, terdapat 1 faktur pajak atas transaksi dengan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang baru diterbitkan secara elektronik pada 11 Desember 2024. Meskipun tanggal pada faktur menunjukkan bulan Desember, transaksi penyerahan barang telah dilakukan pada bulan Oktober, sehingga perusahaan memasukkannya ke dalam SPT masa Oktober sesuai dengan waktu realisasi ekonomis transaksi tersebut. Transaksi tersebut berupa cetak spanduk rekrutmen PTPS Pilkada 2024 sebanyak 576 buah dengan harga satuan Rp182.200. Total harga jual termasuk PPN sebesar Rp140.947.200 dengan rincian DPP sebesar Rp94.547.227 dan PPN sebesar Rp10.400.173. Maka untuk perhitungan transaksi di atas sebagai berikut. PPN keluaran sama dengan Rp394.795.426. Untuk PPN masukan Rp399.889.525. Untuk PPN terutang sama dengan Rp394.795.426 dikurangi Rp392.589.525 sama dengan
PPN terutangnya yaitu Rp2.205.901. Menurut informasi dari pihak perusahaan, transaksi utama pada bulan Oktober melibatkan instansi pemerintah sebagai pelanggan. Dalam hal ini, PT Anggrek sebagai rekanan pemerintahan tetap menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN. Sesuai ketentuan perpajakan, seluruh PPN yang dipungut dari instansi pemerintah tetap harus disetorkan oleh PT Anggrek. Adanya nilai PPN masukan yang tinggi menunjukkan bahwa pada bulan ini perusahaan juga melakukan pembelian kena pajak yang kemudian dikreditkan untuk mengurangi kewajiban PPN terutang. Pelaporan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen SPT yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Perusahaan. Karena sistem Kortex DJP tidak memungkinkan pelaporan SPT kurang bayar tanpa terlebih dahulu melakukan pembayaran melalui MPN G3, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban PPN terutang sebesar Rp2.005.901 sebelum SPT dilaporkan. November 2024. Pada tanggal 1 November 2024, PT Anggrek Bina Sejahtera menjual buku Inovasi Pengawasan Pemilu 2024 sebanyak 72 pieces dengan harga satuannya yaitu Rp115.000. Totalnya jadi Rp8.280.000. Muk custom sebanyak 72 pieces dengan harga satuannya Rp25.000, totalnya jadi Rp1.800.000. Goodie bag sebanyak 72 pieces dengan harga satuan yaitu Rp10.000, totalnya Rp720.000. Jadi total harga keseluruhan yaitu Rp10.800.000, harga sudah termasuk PPN 11%. Nilai sebelum pajak atau DPP adalah Rp9.729.728 dan PPN sebesar Rp1.070.270. Pada tanggal 19 November 2024, PT Anggrek Bina Sejahtera menjual sebanyak 2.979 eksemplar cetak buku A5 kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Total harga jual dari transaksi ini adalah Rp65.338.000. Sudah termasuk PPN 11%. Nilai sebelum pajak atau DPP sebesar Rp59.043.244 dan PPN sebesar Rp6.494.756. Faktur ini dilaporkan dalam SPT masa PPN bulan November 2024. Pada tanggal 28 November 2024, PT Anggrek Bina Sejahtera melakukan transaksi kembali dengan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berupa penyediaan baliho dan sewa jasa baliho. Rincian barang dan jasa meliputi 10 unit baliho tanpa merek dengan harga satuan Rp24.200.000, 10 unit sewa baliho dengan harga satuan Rp23.600.000, serta 15 unit baliho tanpa merek untuk wilayah Jawa Tengah dengan harga satuan Rp22.700.000. Total nilai transaksi mencapai Rp818.500.000 yang sudah termasuk PPN. Dari jumlah tersebut, nilai sebelum pajak atau DPP sebesar Rp737.387.388 dan PPN sebesar Rp81.112.612. Pada tanggal 21 November 2024, terdapat dua transaksi yang dimana PT Anggrek Bina Sejahtera yang beralamat di Kabupaten Tegal menerbitkan faktur pajak kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah atas penyerahan jasa berupa sarana informasi pelatihan saksi peserta pemilihan 2024. Nilai jasa yang ditagihkan sebesar Rp98 juta tanpa potongan harga maupun uang muka. Atas transaksi tersebut dikenakan PPN sebesar 11%, yaitu Rp9.711.712, sehingga dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya menjadi Rp88.288.288. Pada tanggal 23 November 2024 terdapat transaksi penjualan kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum yaitu pembuatan atau pencetakan buku saku pengawas TPS sebanyak 2.780 pieces dengan harga satuan Rp10.000, totalnya Rp27.800.000.
harga sudah termasuk PPN 11%. Dengan dasar pengenaan pajak atau DPP senilai Rp25.045.045 dan PPN-nya Rp3.058.000. Maka untuk perhitungan DPP-nya sama dengan Rp1.010.536.936. PPN keluarannya sama dengan 11% dikali DPP 11%. Untuk DPP-nya Rp1.536.936. Jadi untuk total DPP-nya adalah Rp111.159.062. PPN masukannya sama dengan 0. Untuk PPN terutang yaitu Rp111.159.062 karena tidak ada PPN masuk. Desember 2024. Pada tanggal 17 Desember terdapat transaksi jasa kena pajak yaitu berupa paket sewa led Videotron Indoor Pitch dengan rank P3.9 6x2 sebanyak satu paket seharga Rp6 juta. Paket jasa penampilan tari tradisional kesenian daerah sebanyak satu paket seharga Rp3 juta. Paket live streaming seharga Rp9 juta dan paket sewa sound system seharga Rp7 juta. Total keseluruhan yaitu Rp25 juta harga termasuk PPN. Maka perhitungannya sebagai berikut. DPP sama dengan harga jual termasuk PPN dibagi 1,11. Untuk DPP-nya Rp25 juta dibagi 1,11 sama dengan Rp22.522.522. Pajak keluaran sama dengan DPP dikali 11%. Untuk DPP-nya adalah Rp22.522.522 dikali 11%. Hasilnya adalah Rp2.477.478. Untuk pajak masukan sama dengan 0. Jadi untuk pajak terutangnya sama dengan Rp2.477.000, Rp2.477.478 karena tidak ada PPN masukan. Untuk kesimpulannya, dari pembahasan yang sudah dilakukan bisa disimpulkan bahwa kepatuhan dan pelaporan dan pembayaran PPN itu sangat penting, baik untuk kelangsungan perusahaan maupun untuk negara. Perusahaan yang sadar akan kewajiban pajaknya umumnya akan lebih tertib dan patuh dalam melaporkan serta menyetorkan pajaknya tepat waktu dan sesuai aturan. Hal ini terlihat jelas pada PT Anggrek Bina Sejahtera yang sudah menunjukkan contoh nyata sebagai wajib pajak yang patuh. Mereka rutin melaporkan SPT masa PPN, menggunakan sistem e-faktur dan membayar pajak tanpa menunda. Selain membantu kelancaran usaha, hal ini juga turut berkontribusi terhadap pemasukan negara. Makalah ini kami susun bukan hanya sebagai tugas kuliah, tapi juga sebagai bentuk pembelajaran nyata tentang pentingnya pajak, khususnya PPN dalam kegiatan bisnis dan pembangunan negara. Melalui studi kasus PT Anggrek Bina Sejahtera, kami melihat langsung bagaimana pelaporan dan pembayaran PPN bisa berjalan lancar jika perusahaan patuh terhadap aturan. Kami berharap makalah ini bisa memberi manfaat dan menambah wawasan bagi siapapun yang membacanya, baik mahasiswa, pelaku usaha, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan. Karena pada akhirnya pajak bukan hanya kewajiban tapi juga berbentuk kontribusi nyata untuk membangun bangsa yang lebih baik.